Untuk mengklimakan spiritual berarti kan kita harus menyaksikan Tuhan. Betul. Sementara kemutlakan Tuhan adalah maha suci. Jangankan kita mengungkap tentang maha, mengungkap suci saja sudah nggak nyanda kan, ini nggak nyanda kan. Bahwa suci itu nggak bisa dicampur, nggak bisa tercampur. Nah di sini aja otak kita sudah nggak bisa menjangkau. Sementara tubuh kita, jasad kita tidak suci. Dengan cara apa? Kalau bukan dengan cara Ini ada quote yang menarik ini. Matilah selagi hidup dan hiduplah selagi mati, agar tahu hidup itu apa dan hidup itu bagaimana. Apa itu, Pak Web? Itu itu sebenarnya inti daripada spiritual, Mas. Inti daripada spiritual, dan itu ada di pelajaran setiap agama. Bahwasanya apa namanya? Kalau bahasa agamanya gini katanya, apa namanya, tidaklah sah ibadahmu jika belum menyaksikan yang engkau ibadahi. Seperti itu. Itu kalau bahasa agamanya. Nah itu kalau harus direalkan, Mas, saya rasa itu logika, Mas, masuk akal. Gimana itu, Pak? Bagaimana mungkin kan kita memuja, memuji, menyembah sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Betul. Atau itu. Lah terus untuk menyaksikan yang selama ini akrab disebut sebagai Tuhan, ya. Iya. Yang selama ini akrab disebut sebagai Tuhan. Itu kan harus melangkah lebih jauh, harus masuk lebih dalam, dan selama ini yang dikenal Tuhan itu kan maha suci, Mas. Ya kan? Maha suci artinya kalau harus diilustrasikan, suci itu nggak bisa dicampurin dengan apapun, itu nggak bisa. Suci itu juga tidak bisa tercampuri oleh apapun. Kalau bisa dicampuri, bisa tercampur, berarti bukan suci. Nah ini kemutlakan Tuhan, Mas. Ini kemutlakan Tuhan. Orang-orang pelaku spiritual, puncak spiritualnya kan Tuhan. Ini suka ndak suka loh, Mas, ya. Diketahui atau ndak diketahui, disadari atau tidak disadari, puncak spiritual adalah Tuhan. Sedangkan klimaknya spiritual adalah berhasil menyaksikan Tuhan. Karena apa? Karena dengan berhasil menyaksikan Tuhan, secuil pun tidak ada keraguan, Mas, di dalam diri kita. Secuil pun tidak ada keraguan di dalam diri kita dengan menyaksikan. Ini kelemahan manusia kan di sini, Mas. Manusia itu dipaksa kayak apa kalau belum menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Sebaik dan sebenar apapun tetap ragu. Ini manusia, Mas. Tapi seburuk apapun, sesepele apapun, sejelek apapun, kalau menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, yo. Karena kalau di pengadilan itu yang namanya saksi, dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, Pak Web. Itu iya juga kan? Iya. Nah itu artinya, Mas, untuk mengklimakan spiritual berarti kan kita harus menyaksikan Tuhan. Betul. Sementara kemutlakan Tuhan adalah maha suci. Jangankan kita mengungkap tentang maha, mengungkap suci saja sudah nggak nyanda kan, ini nggak nyanda kan. Bahwa suci itu nggak bisa dicampur, nggak bisa tercampur. Nah di sini aja otak kita sudah nggak bisa menjangkau, Mas. Sementara tubuh kita, jasad kita
tidak suci. Dengan cara apa? Kalau bukan dengan cara mati. Karena apa? Karena sekotor apapun jasad kita, tubuh kita, raga kita, ada bagian suci di dalam diri kita. Gitu loh. Nah, artinya dengan menggunakan bagian yang suci di dalam diri kita inilah kita bisa menyaksikan Tuhan. Apakah bagian yang suci di dalam diri kita itu? Hidup kita. Kenapa hidup kita kok disebut suci? Karena hidup kita adalah percikan Tuhan atau ruh Tuhan. Kalau di dalam agama disebutkan, aku ambil sebagian ruhku. Nah, inilah hidup yang ada di dalam diri kita, yang suci, bagian suci di dalam diri kita. Hanya menggunakan hidup untuk agar kita bisa menyaksikan yang disebut Tuhan. Tapi kalau kita menggunakan hidup, berarti hidup kan harus keluar dari raga kita, dari wujud kita, harus keluar. Karena apa? Karena hidup tidak bisa membawa-bawa raga kita untuk menghadap Tuhan, itu tidak bisa. Karena di dalam sejarah sudah memberitahukan kepada kita, Nabi Musa saja tidak mampu kan ketika menyaksikan Tuhan, tidak mampu. Karena apa? Karena ada wujud, ada raga. Sementara Tuhan adalah maha suci. Nah, raga manusia atau raga makhluk tidak suci. Jadi yang mampu menyaksikan Tuhan hanya hidup kita. Nah, agar supaya hidup kita bisa menyaksikan Tuhan, maka hidup kita harus berpisah dengan raga kita. Nah, kalau hidup kita berpisah dengan raga kita berarti kan mati, Mas. Iya kan? Mati. Mati sakjroning urip. Mati. Tapi bukan kematian sia-sia, kematian yang disengaja karena hendak menyaksikan yang disebut Tuhan. Artinya ada ritual di situ untuk mematikan diri. Konkretnya ritual apa, Pak Web? Patrap samadhi kunci. Samadhi. Ya, yang itu sudah dilakukan turun-temurun oleh leluhur kita di zaman dulu. Sebelum ada agama-agama. Iya. Betul. Sebab sekarang disirik-sirikkan. Sebab itu ada filosofi yang mengatakan belajar mati sak jeroning urip atau mati sak durunge mati. Nah, itu kan warisan pelajaran dari leluhur kita. Cuman masalahnya gini, Pak Web. Kan apa ya, tradisi semedi meditasi itu sekarang sudah mulai menggeliat, sudah mulai membumi bahasanya. Iya. Cuman masalahnya setelah meditasi, setelah menekung, setelah semedi itu apa yang harus dilakukan orang? Kadang kan berhenti di titik halusinasi dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Gimana itu, Pak Web? Ini dia. Jadi menyaksikan Tuhan. Ya, menyaksikan Tuhan berarti kita kan harus masuk ke ranah Tuhan. Iya. Nah, Tuhan itu kan bukan makhluk, Mas. Ya enggak? Tuhan kan bukan makhluk. Artinya ranah Tuhan atau dimensi Tuhan atau keadaan Tuhan ini kan bukan keadaan sepele, Mas. Bukan keadaan sepele. Dalam artian sebelum kita masuk ke dalam ranah Tuhan, di luar ranah Tuhan ini kan ada dimensi-dimensi yang harus dilalui. Ada dimensi-dimensi yang harus dilalui. Dan di setiap dimensinya ini yang bahaya, Mas. Di setiap dimensinya sebelum dimensi Tuhan loh. Ini menggiurkan, Mas. Gitu loh. Terminal bayangan tadi ya? Iya, makanya banyak yang berhenti di situ. Bahkan banyak yang tidak sedikit yang terjebak di situ, Mas. Jadi setahu saya itu ada 4 dimensi. Ada 4 dimensi sebelum dimensi Tuhan. Nah, 4 dimensi ini cukup dikenal di dunia spiritual, Mas. Dimensi apa? Harta, tahta, wanita, ilmu. Nah, ini 4 dimensi sebelum dimensi Tuhan. Harta, tahta, tepatnya bukan wanita tapi asmara, Pak Web. Katakanlah seperti itu. Nanti kasihan ya. Wanita ya. Waduh, berarti saya diciptakan hanya untuk ujian ya. Bener, asmara.
Nah itu 4 dimensi sebelum kita mencapai dimensi Tuhan. Nah kebanyakan orang tergiur dan terjebak di salah satu 4 dimensi ini. Nah terbiaya. Apakah mereka salah? Enggak salah. Itu HAM, enggak.